Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-30 berapa? 38. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-hadithu tsaminu wassalathun, hadits yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-38 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ini namanya hadis apa para jamaah? Hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, kekasihku. Ya, siapa saja yang memusuhi kekasihku atau waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah menabuhkan genderang perang. Nah, aku telah menantang dia perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtuhu alaih, dari kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Jadi seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang diwajibkan oleh Allah, baik itu puasa, baik itu salat ataupun yang lainnya. Wala yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa juga mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil,
dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan yang bisa kita lakukan agar dapat meraih cinta Allah adalah dengan mengamalkan amalan sunnah. Yang tentunya apa? Tentunya setelah menunaikan kewajiban. Jadi kewajiban lebih utama. Bahkan kalau kita cukupkan dengan yang wajib saja, sebenarnya para jamaah cukup. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu yang wajib aja, kemudian dia puasa Ramadan atau puasa yang wajib aja, kemudian dia menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Jadi dengan mengerjakan yang wajib saja sebenarnya cukup. Namun sebagai seorang muslim enggak boleh cukup sampai di sana. Harus tamak kita di dalam apa? Di dalam ibadah harus tamak. Kalau dalam urusan dunia jangan terlalu tamak ya. Bagi-bagi sama yang lain. Dalam urusan ibadah fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Faida ahbabtuhu, kenapa kita harus meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh apa maksudnya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia melakukan aktivitas, dia memukul, memegang dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, apabila hambaku meminta kepadaku, aku akan kasih. Wala in ista'adani la'u'idhannahu, kalau dia berlindung, minta perlindungan kepadaku, aku akan melindungi dia. Hadis ini adalah hadis yang sahih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya, beliau mengatakan hadza haditsun qudsi kalladzi sabaqahu. Ini adalah hadis qudsi sebagaimana hadis sebelumnya, ya, hadis yang ke-37 ya, yang pernah kita baca. Coba kita lihat. Ya. Hadis yang ke-37, hadis qudsi, waqad takallamna 'ala dzalik, dan kami sudah atau kita sudah menjelaskan tentang perkara tersebut. Kemudian waqaluhu, adapun sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku. Apa maksudnya? Ai ittakhadhahu aduwan lahu, dia menjadikan waliku di dunia ini sebagai musuh yang seharusnya dia mencintainya. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan harus membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa wali itu? Ya, dalam gambaran kita wali itu harus apa? Harus sakti, ya kan? Dalam Indonesia itu biasanya kalau namanya wali itu harus sakti, harus bisa berjalan di atas air misalkan. Kalau dibakar enggak mempan, kalau ditembak enggak tembus, ya. Dan yang semisalnya daripada dongeng-dongeng ya, daripada cerita-cerita yang ada. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walinya para wali, ya, enggak ada yang lebih wali daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perang pakai apa namanya, dira, pakai baju perang, enggak kebal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang pernah giginya patah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini artinya apa? Kekebalan itu enggak ada kaitannya dengan apakah dia wali ataukah tidak, apakah dia sakti ataukah tidak, ya. Lalu seperti apa wali? Kata Syekh,
Wa waliyullahi azza wa jalla, adapun wali Allah azza wa jalla, bayyanahu Allah azza wa jalla fil Quran. Allah mensifatinya di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62-63. Boleh dicatat di ayat surah Yunus ayat 62-63. Allah katakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia enggak takut sama sekali sama apapun dan juga tidak bersedih. Seperti apa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah adalah dia beriman. Ini yang pertama para jamaah. Bisa saja nanti bapak-bapak wali juga bisa saja ya kalau termasuk ke dalam sifat ini. Alladzina amanu, yang pertama dia beriman. Wa kanu yattaqun, kemudian dia bertakwa. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, simpel sebenarnya kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita cari-cari dia hebatnya di mana, dia kesaktiannya apa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mensifati tentang wali itu, beliau mengatakan man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliyya. Siapa saja yang mukmin, beriman, kemudian dia bertakwa, maka itulah wali Allah. Ya. Beriman dan apa? Bertakwa. Kalau dia ngaku wali Allah, namun dia berbuat kesyirikan, misalkan dia berbuat kebid'ahan, dia berbuat kefasikan, apalagi enggak sholat misalkan dengan alasan udah enggak ada kewajiban sholat dan yang semisalnya, maka ini bukan ciri-ciri wali. Wali itu dia beriman, kemudian dia bertakwa. Bahkan karomah yang terbesar itu adalah istiqomah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, afdalul karomah al istiqomah. Sebaik-baik karomah adalah istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu berat para jamaah. Ya, istiqomah itu berat, sangat berat. Orang istiqomah ibadah, istiqomah sholat malam, misalkan nggak pernah dia tinggalkan, istiqomah berpuasa, istiqomah di dalam ketaatan berat. Maka ini sebuah karomah, sebuah di luar dari kebiasaan orang-orang yang kadang ibadah, kadang enggak, kadang dia di atas ketaatan, kadang dia berbuat kemaksiatan, kemudian dia ulang-ulangi. Maka ciri-ciri wali Allah sekali lagi dia beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqad, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad hadza jawabus syart. Pada faqad di sini adalah jawab syarat daripada syarat man. Man itu adalah isim syarat. Apa itu isim syarat dan jawab syarat? Nanti ditanyakan kepada guru bahasa Arabnya ya, dijelaskan lebih detail. Adantuhu bil harbi ay a'lantu alaihi al harb. Maksud dari adantuhu bil harb adalah aku umumkan dia memperang melawan dia. Atau bahasanya aku umumkan menabuh genderang peperangan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sering kita dengar ada ungkapan darah atau daging ulama itu beracun. Itu maksudnya apa? Maksudnya daging wali Allah itu beracun. Jangan macam-macam ya, mencela para ulama, mencela para ahli ilmu atau yang semisalnya, maka ini hati-hati. Ya, akan ditabuhkan genderang peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menabuhkan genderang peperangan, mau dilawan sama siapa? Siapa yang mau melawan Allah Subhanahu wa taala? Kecuali dia akan mendapatkan kebinasaan dan keterpurukan. Wa dzalika limu'adatihi awliya Allah. Hal itu disebabkan permusuhan dia kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma taraktuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melainkan dengan apa-apa yang aku wajibkan. Kata Syekh, walakin al-fara'id takhtalif. Akan tapi
yang namanya kewajiban itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang lebih wajib dan ada yang wajibnya biasa aja. Ya, kama sanubayyinu insyaallah fil fawaid. Sebagaimana nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di dalam faedah hadis ini. Wa innama jinsul faraid ahabbu ilallahi min jinsil nawafil. Adapun jenis secara umum, ya, jenis kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ini lebih baik, lebih mulia, lebih afdol dibandingkan jenis sunnah secara umum. Jadi kalau berbenturan antara yang sunnah dan yang wajib, dahulukan yang apa? Yang wajib. Jangan sampai kita juga sibuk dengan yang sunnah dengan melalaikan wajib. Ya. Banyak kejadian enggak seperti ini. Banyak para jamaah. Sebagai contoh, ya, ini contoh konkret. Hukum qunut subuh apa? Menurut mazhab Syafi'i. Ya, sunnah. Menurut mazhab apa? Syafi'i. Tapi tumakninah itu termasuk apa? Wajib, bahkan bisa dibilang rukun, enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan enggak sah salatnya. Tapi sebagian orang lebih fokus kalau dia enggak kunut bisa merasa kayak ada yang kurang gitu. Tapi kalau enggak tumakninah biasa-biasa saja. Maka ini adalah sebuah hal kekeliruan. Seharusnya lebih mengedepankan yang wajib dibandingkan yang apa? Yang sunnah. Begitu pula para bapak-bapak, jangan sampai lebih sibuk bersedekah, berinfak di luaran sana, anak istrinya kelaparan. Ini juga salah, para jamaah, keliru. Tapi utama itu adalah keluarga. Jangan sampai pelit sama istri, royal sama teman. Nah ini banyak nggak kayak gini para jamaah. Tapi orangnya nggak hadir di sini mungkin ya. Mungkin banyak tapi orangnya nggak hadir. Mudah-mudahan. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku sunnahkan, atau bin nawafil, sesuatu amalan yang sunnah, sampai aku mencintai dia. La yazal di sini kalau dalam bahasa Arab itu berarti istimrar, senantiasa, terus menerus. Ai annahu yastamirru yataqarrabu ila Allah Ta'ala bin nawafil hatta yuhibbuhu Allah Azza wa Jal. Maka dia senantiasa terus menerus melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah terus menerus, sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunu min ahbabillahi Azza wa Jal. Maka dia menjadilah hamba yang dicintai oleh Allah, atau kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka di antara ganjarannya, ya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari apabila kita mendapat cinta Allah, maka Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Apa maksudnya? Kata Syekh, wa minal ma'lum annal hadits laisa ala zahirihi. Dan perlu diketahui hadis ini enggak seperti zahirnya. Bukan berarti Allah jadi pendengaran kita seperti yang kita bayangkan, Allah menjadi kuping kita misalkan, enggak. Atau Allah menjadi penglihatan kita, enggak. Atau menjadi tangan dan kaki kita, enggak. Karena apa? Lianna sam'al makhluk hadithun wa makhluk. Karena pendengaran manusia, pendengaran makhluk itu adalah suatu hal yang baru, dan dia adalah makhluk. Ya, maka tidak boleh disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'inun 'anillahi 'azza wa jalla, dan dia terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ma'nahu idzan, maka apa maknanya? Ada yang tahu enggak? Apa maknanya? Hah? Apa maknanya kok Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau dia dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi penglihatannya, dia akan menjadi pendengaran, menjadi tangan dan kakinya. Apa maksudnya?
Allah akan menjaga hamba itu dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah, mumtaz. Ada yang lain? Ya, boleh dibaca Pak. Apa? Baik. Jadi di sini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat maksud atau makna dari Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangan dan kakinya. Qila dikatakan bahwasanya yang pertama makna yang pertama annal insan idza kana waliyan lillahi azza wa jal. Manusia itu apabila sudah menjadi walinya Allah, tazkuru wilayatallah, maka engkau mengingat apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hafidha sam'ahu. Allah akan menjaga, tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak. Allah akan menjaga apa? Pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fayakunu sam'ahu tabi'an lima yardallahu azza wa jal. Maka pendengarannya akan selalu mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan pernah mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa kadzalika yuqalu fi basarihi wa fi yadihi wa fi rijlihi. Begitu pula penglihatannya, maka dia akan senantiasa melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Dia akan senantiasa memegang dengan tangannya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kakinya, dia hanya akan menggunakan berjalan kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi seperti yang Bapak bilang ya. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Wakil, kemudian makna yang kedua, al-ma'na anna Allah yusaddiduhu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tepat dan benar pendengarannya, menjadikan tepat dan benar penglihatannya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat sesuatu yang diharamkan, dari mendengar sesuatu yang diharamkan, dari memegang dan berjalan kepada tempat yang terlarang. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala jadikan seolah-olah feelingnya itu bagus. Ya, sehingga dia hanya mendengar apa yang diridhoi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan kekuatan. Istilahnya apa? Feelingnya itu bagus. Baik itu di dalam pendengarannya ataupun di dalam penglihatannya, walaupun meskipun juga di dalam tangannya dan kakinya. Fayakunul ma'na, dan maknanya adalah an yuwaffiqa hadzal insana fi ma yasma'u wa yabsuru wa yamshi wa yabtish. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan taufik. Ya, makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan taufik kepada orang yang dicintai tersebut di dalam apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia lihat, dalam apa-apa yang dia pegang, dan juga dalam apa-apa yang dia berjalan menujunya. Ini makna yang kedua, bukan dipalingkan atau dijaga dari sesuatu yang diharamkan, bukan. Wahada aqrab, dan ini yang lebih benar kata Syekh. Ini yang makna yang benar. Jadi dia diberikan taufik agar tidak pengen mendengar yang haram. Ya, dia bisa mencerna ini haram apa halal, ini boleh apa enggak, maka dia dengar kalau dia itu bagus. Kemudian dia lihat ini kira-kira ini bagus apa enggak, diberikan feeling oleh Allah Subhanahu wa taala, feeling yang bagus. Annal murad, bahwasanya yang dimaksud dalam makna dalam hadis ini adalah
tasdidullahi ta'ala al-'abdu fi hadhihi al-jawarih. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tepat dan benar di dalam apa? Di dalam seluruh tubuh dia. Dia menggunakan tangannya tepat, ya, enggak digunakan untuk yang haram. Dia berjalan juga tidak menuju sesuatu yang diharamkan atau tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'alani la'u'tiyannahu, apabila hambaku yang aku cintai tersebut. Ini kita masih membahas tentang apa? Buah dari ketika seorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, Allah akan jadikan feelingnya kuat. Allah akan berikan dia taufik agar mendengar sesuatu hanya yang diridhoi oleh Allah, melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, memegang sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan berjalan kepada tempat-tempat yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia meminta hambaku ini, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la u'tiyannahu, maka aku akan kasih apa saja yang dia minta. Ya, apa saja yang dia inginkan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlatu tatadammanu syartan wa qasama. Jumlah ini mengandung ada syarat dan ada sumpahnya, ada qasam. As-sabiqu fihima al-qasam. Tapi yang didahulukan di sini dalam penggalan hadis qudsi ini adalah qasam. Apa itu qasam? Sumpah demi Allah. Contohnya, walihada ja'al jawab lil qasam duna syart. Maka di dalam penggalan ini yang jawaban itu adalah jawaban dari qasam, bukan dari syarat. Apa itu qasam, apa itu syarat? Ini agak panjang penjelasannya, nanti sekali lagi bisa dijelaskan oleh guru bahasa Arabnya ya. Intinya jawabannya adalah la'u'tiyannahu, itu adalah jawaban dari qasam. Karena kaidahnya kalau berkumpul antara qasam dan syarat, maka yang didahulukan qasam. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Malik atau pakarnya Nahu. Kenal Ibnu Malik, Pak? Bapak kenal Ibnu Malik ya? Ibnu Malik itu pakarnya Nahu ya. Ada namanya Shibawai, ada namanya Ibnu Malik. Makanya ada namanya Matan Alfiyah Ibnu Malik. Itu pakarnya Nahu. Apa dia bilang? Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahdzif lada ijtima'i syartin wa qasamin jawab ma ukhirat fahuwa multazim. Syair nih. Ada yang hafal para jemaah? Kata beliau, wahzib lada ijtima'i syartin wa qasamin. Dan ketika di dalam satu kalimat bergabung atau terkumpul padanya syarat dan qasam atau sumpah, jawab ma ukhirat fahuwa multazim. Jadi fahwa bacaannya di situ Pak, bukan fahuwa ya, tapi fahwa. Karena dalam syair itu kadang keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Kadang tergantung kemauan para penyair. Jawab ma ukhirat fahuwa multazim. Buanglah jawaban yang lebih akhir, fahuwa multazim, itu yang harus dilakukan. Jadi yang di dalam hadis qudsi ini yang dijawab adalah qasamnya, jawab qasam, bukan jawab syarat. Baik. Kemudian wala inista'adzani, kalau hambaku yang yang aku cintai tersebut meminta perlindungan kepadaku, ai talaba minni an a'idzahu, hambaku itu meminta untuk aku lindungi, fa akunu malja'an lahu, maka aku akan menjadi pelindungnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la'u'idzannahu, aku pasti akan melindunginya.
Maka kalau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada yang mampu memberikan madarat kepada kita semuanya. Oleh karena kita senantiasa mengamalkan para jamaah, di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya adalah apa? Kalau kita baca zikir pagi akan mendapatkan perlindungan Allah sampai petang, sore. Kalau kita baca di sore hari akan mendapatkan perlindungan Allah sampai pagi. Belum lagi setelah sholat disyariatkan kita membaca ayat kursi dan 3 kul. Ya, jadi agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau sebelum tidur baca lagi kan? Jadi kita penuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu memberikan kita mudarat. Makanya yang harus kita yakini para jamaah, meskipun kita enggak punya bodyguard, enggak punya kekuatan, enggak punya senjata, tapi kita masih punya lisan. Nah, lisan kita digunakan untuk berlindung kepada Allah, digunakan untuk berdoa. Ini senjatanya kaum muslimin adalah apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah apa? Senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi jangan putus asa. Misalkan sedang di dalam suatu hal yang sempit atau diancam sama orang, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu menjaga kita semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'adzatu allati biha an-najatu minal marhub. Dan isti'adzah ini atau perlindungan ini para jemaah, ini adalah cara kita untuk selamat dari perkara-perkara yang ditakuti, isti'adzah. Makanya kita disyariatkan beristi'adzah di dalam misalkan kita bermimpi, ya, mimpi buruk, bukan mimpi yang lain. Kalau mimpi buruk bangun misalkan, maka apa yang kita lakukan? Isti'adzah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita apa? Kemudian apa para jemaah setelah isti'adzah? Kayaknya enggak pernah ada yang mimpi buruk kayaknya. Di antaranya pindah posisi tidur, kemudian apa? Meludah ke kiri. Nah, itu. Meludah ke kiri, karena kalau ke kanan enggak boleh ya. Kenapa ke kanan enggak boleh? Kenapa? Iya, kan memang disyariatkannya demikian juga para jamaah ya. Meskipun misalkan nih, kita nggak tahu kenapa kok ke kiri, kenapa nggak ke kanan atau ke depan aja. Misalkan kita nggak tahu, kita cuma tahu disyariatkannya ke kiri, maka ya sudah ke kiri aja. Nggak usah kita terlalu banyak tanya. Makanya diantara perkara yang membuat orang-orang terdahulu hancur atau binasa itu adalah kasratu masailihim. Banyak tanya. Nah, banyak Banyak tanya. Seperti tadi yang kita bacakan di dalam ayat yang pertama. Ada yang ingat tadi ana baca apa? Maghrib ayat pertama, Al-Baqarah ayat berapa? Ya, itu tentang penjelasan orang-orang Yahudi yang banyak tanya. Ya, sehingga memberatkan dirinya. Padahal Nabi Musa mengatakan apa? Allah suruh engkau sembelih sapi betina. Kalau nggak tanya sebenarnya udah mau jenis apa saja bentuknya, yang penting sapinya betina sembelih aja gitu loh. Akhirnya dia tanya, coba tanyakan sama Allah, sapi betinanya itu seperti apa gitu loh. Kemudian dijawab yang nggak terlalu la faridun wala bikr, yang sedang-sedang aja. Kemudian dia nanya warnanya apa, kemudian dijelaskan, ditanya warnanya. Kemudian dia mengatakan panjang. Pokoknya Yahudi itu biasanya banyak tanya. Kita jangan seperti orang-orang Yahudi juga para jamaah ya. Terlalu banyak tanya yang mungkin enggak urgent gitu, enggak terlalu penting sehingga memberatkan diri kita. Kalau sudah umum misalkan dijelaskan oleh Nabi, kerjakan yang umum tersebut.
Kalau emang ada yang khusus, maka kerjakan yang khusus tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaru annahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam hadis ini, yu'ti hadza al-mutaqarrib ilaihi bin nawafil ma sa'al. Allah akan berikan orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya tersebut, kepada Allah tersebut dengan nawafil itu, apa-apa yang dia minta semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'iduhu mimma sta'ad, dan Allah akan menjaga dia dari apa-apa yang dia berlindung darinya. Maka ini pentingnya kita para jamaah, kita mengamalkan sunnah. Ya, apa fungsi mengamalkan sunnah tadi? Di antaranya adalah mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang kedua, juga di antara fungsinya adalah apa? Menambal yang kurang-kurang dari yang wajib. Misalkan sholat wajibnya kurang khusyuk di beberapa kondisi misalkan, maka fungsinya rawatib yang sunnah itu menambal. Puasanya kurang sempurna, ditambal oleh yang sunnah. Ini fungsinya, menyempurnakan yang wajib tersebut. Tapi dengan catatan tadi kita sampaikan, jangan sampai kita hanya fokus sama yang sunnah, lalu melalaikan yang wajib di dalam semua ibadah. Dan sunnah dan wajib ini pun tergantung pada kondisinya. Nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh di dalam faedahnya berkaitan dengan sunnah dan yang wajib. Seperti apa sunnah itu, seperti apa tingkatan-tingkatan wajib tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan beberapa faedah ya. Masih ada waktu sekitar 5 menitan. Sini disebutkan beberapa faedah dari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, anna mu'adat awliyaillahi azza wa jal min kabair adz-dzunub. Bahwasanya memusuhi wali-wali Allah ini termasuk dosa besar. Dari mana diambil? Liqaulihi, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, faqad azantu bil harbi, aku tabuhkan genderang perang bagi orang-orang tersebut. Wa hadhihi uqubatun khassatun ala amalin khas. Ini adalah balasan khusus pada amalan yang khusus. Ini di antara ciri-ciri dosa besar, dia disebutkan balasannya secara khusus. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, fayakunu hadzal amal min kabairidz dzunub, maka amalan ini termasuk dosa-dosa besar. Setiap amalan maksiat yang disebutkan dosanya atau balasannya secara khusus, ini biasanya tanda-tanda dosa-dosa besar. Ya, apa contoh yang lain misalkan yang disebutkan secara khusus? Memutuskan silaturahmi misalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang hafal hadisnya enggak? Man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memutus tali rahim, silaturahim, maka dia akan diputus oleh Allah. Diputus dari apa? Diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memutuskan silaturahim di antara dosa-dosa besar. Apalagi dosa-dosa besar, misalkan quta'ut thariq, begal. Begal juga dosa besar para jamaah, disebutkan nanti oleh muallif dalam faedahnya. Di antara dosa besar adalah quta'ut thariq, begal. Begal ini kalau dalam hukum Islam dia harus dipotong kaki dan tangannya. Ya, kaki kanan dan tangan kiri, jangan kanan dua-duanya. Kemudian dia diasingkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan nanti secara terperinci,
tapi sebagai gambarannya seperti itu. Dia disebutkan dosanya secara khusus. Begitu pula apa? Liwat misalkan. Liwat disebutkan dosanya atau balasannya di dunia itu harus apa? Dilempar dari apa? Dari gedung yang tinggi sampai dia mati. Baik fa'il maupun maf'ulnya. Apa maksudnya fa'il maf'ul? Kayak nahu katanya. Fa'il itu pelaku, maf'ul itu yang dilakukan. Nah, itu bahasa mudahnya. Yang jadi cowoknya maupun yang jadi ceweknya dua-duanya dilempar dari tebing yang tinggi sampai mati. Karena itu menular para jamaah ya. Maka jangan sampai ada di antara anak-anak kita ya, na'udzubillah. Ada beberapa kali ya, ada yang curhat itu istrinya ya curhat. Ternyata di beberapa kemudian ketahuan dia juga suka sama cowok juga gitu, na'udzubillah. Padahal udah nikah. Kan fitnahnya juga, fitnah HP juga para jamaah. Jadi anak-anak kita juga tahu yang namanya liwat tersebut. Hati-hati. Jadi diwanti-wanti, ya. Dan juga di antara fungsi jenggot itu para jamaah yang kasih tahu, di antara fungsi jenggot itu biasanya yang melakukan liwat itu enggak berjenggot para jamaah. Kenapa? Karena masih klinis. Ya, apalagi masih umur-umuran SMP kan masih seperti cewek. Ya. Masih apa? Seperti cewek. Maka ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya liwat ini adalah penyakit menular. Yang tadinya jadi ceweknya nanti pengen jadi cowoknya. Itu biasanya seperti itu. Makanya harus dipisah nih, dipisah dua-duanya. Kalau nggak mau dibunuh seperti hukum Islam, dipisah sejauh-jauhnya, jangan ada kontak sama sekali. Karena nanti pasti akan timbul CLBK. Cinta lama bersemi kembali sama pacar cowoknya. Na'udzubillah. Ya, maka dalam kampanye-kampanye LGBT ini na'udzubillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semuanya, melindungi seluruh ya santri-santri dan para siswa kita. Dan santri itu biasanya demikian para jamaah, na'udzubillah. Kepada para pengasuh ya, pengasuh pondok-pondok pesantren yang biasanya dipisah, itu harus benar-benar dijaga santrinya. Ya, karena biasanya apa? Fitnahnya bukan pacaran, fitnahnya yang tadi itu. Karena nggak pernah lihat cewek, akhirnya syaitan membisikkan, terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin ini yang dapat kita baca. Ya, insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah yang lain pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian secara umum. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu dan kesalahan anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.